Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Harmoni Islam, jumpa lagi bersama Harmoni Islam. Selama 15 menit ke depan, Harmoni Islam akan menemani waktu menunggu berbuka puasa kamu dengan berbagai informasi menarik mengenai Islam. Selalu ada harmoni di setiap acara Islam. Tak terasa lebaran hampir tiba. Wah, pasti udah gak sabar lagi nih untuk menikmati kuliner khas lebaran seperti opor ayam dan sambal goreng ati. Namun belum lengkap nih jika tanpa makan ketupat. Ketupat seolah menjadi menu wajib yang harus tersedia di meja makan saat lebaran. Dan yang umumnya dikonsumsi berbentuk kotak segi empat yang biasa disebut belah ketupat. Tetapi ternyata ketupat memiliki bentuk yang berbagai macam dengan maknanya masing-masing. Nah, kalau sahabat harmoni, kira-kira tahu nggak ya kalau ketupat ada berbagai macam? Coba kita tanya. Kalau lebaran suka bikin ketupat nggak? Bikin. Ibu biasanya yang buat. Kalau kita sih nyampurin aja, ngerecokin. Biasanya ibu pesan ke tetangga gitu. Bentuknya kayak gimana? Yang kotak. Yang kayak ketupat lah. Segi empat lah, belah ketupat gitu kan. Ya segi empat itu mas, kayak biasanya. Pernah mencoba atau tahu ketupat yang bentuknya selain segi empat belah ketupat? Nggak ada. Kayak lontong mungkin. Belum pernah. Kalau yang lain paling lepet, tapi kan bukan ketupat itu. Kalau ketupat ya bentuknya cuma gitu aja. Enggak. Pernah dengar juga? Baru dengar? Nggak tahu. Sepertinya sahabat harmoni hanya tahu ketupat berbentuk kotak segi empat atau yang sering disebut belah ketupat ya. Padahal ketupat itu sendiri ada berbagai macam bentuk dan memiliki makna tersendiri. Untuk lebih jelasnya kita tanya ke Pak Harimurti selaku budayawan. Apa sih makna ketupat? Ketupat itu bahasa Indonesia. Kalau aslinya itu orang itu memang made in Jawa, itu bahasa Jawa. Kupat, ngaku lepat. Ya, mengaku lepat itu mengaku kesalahannya. Jadi memang itu untuk event di mana orang Jawa membeberkan pengakuannya dengan kupat itu. Dan itu biasanya diadakan secara formal itu setahun sekali dikala tanggal 8 Syawal ya, 8 Syawal atau paling tidak 6, 7, 8 Syawal. Apa saja sih jenis dari ketupat? Kupat itu ada dua ketujuan. Yang kupat intinya untuk simbol orang-orang itu mau membeberkan maksudnya itu dengan kupat. Tapi ada yang kupat memang dikonsumsi. Kalau yang dikonsumsi itu bentuknya bebas, ada kupat sinto, ada kupat gantung, ada kupat kodok, ada dan kupat luar itu sendiri. Nah, kalau yang untuk upacara itu adalah kupat luar. Kupat luar itu bentuknya memang ya belah ketupat, memang seperti 4 persegi panjang tapi kubus. Beda kalau yang saya sampaikan tadi kupat cinta. Kupat cinta itu bentuknya segi 4 sama sisi tapi kubus. Asal mula ketupat? Sebenarnya dulu itu memang udah bawaan dari nenek moyang kita, bawa bangsa Mongol yang lari, bukan lari, memang migran ya, pindah sampai ke daratan Tanjung Cina itu sampai ke Malaysia menyebar juga. Ada yang ke Madagaskar, ada yang ke Pontianak, Jawa dan sebagainya. Nah, tapi kupat ini dibawa di Jawa karena yang mudah bahan bakunya adalah di Jawa, ialah janur. Tradisi ketupat ada hubungannya dengan agama Islam nggak sih? Yaitu begini, itu hanya tradisi daerah. Jadi Islam tidak ada kupat. Ya artinya karena Islam itu dalam sunnahnya dianjurkan puasa Syawal selama 6 hari. Nah, karena hukumnya tidak harus berturut-turut, itu boleh sepanjang bulan Syawal tapi harus 6 hari. Tapi kalau Nabi Muhammad
itu melaksanakan dari tanggal 2 sampai tanggal 7, 6 hari. Nah, oleh orang-orang Jawa dibuatkan ketupat itu untuk menjawab bahasa itu, karena tidak banyak yang bisa membeberkan apa maksud dari kupat itu. Nah, kupat itu dibuat dari janur yang harus diambil lidinya. Lidi itu menggambarkan bahwa hal-hal yang kaku seperti kakunya lidi itu harus dibuang untuk agar orang dikala minta maaf itu betul-betul tulus ikhlas dari isi hatinya, yang tidak ada hal yang masih tersisa di sini untuk dimaafkan. Ketupat atau kupat adalah hidangan khas Asia Tenggara berbahan dasar beras paling banyak ditemui pada saat perayaan Lebaran. Makanan ini dibungkus dengan selongsong yang terbuat dari anyaman daun kelapa muda atau janur. Janur terdiri dari 2 suku kata, yaitu ja atau jannah yang berarti surga dan nur yang dalam bahasa Arab bermakna cahaya. Jadi, secara keseluruhan mulai dari janur sampai menjadi kupat di Hari Raya Idul Fitri adalah kita saling memaafkan, mengakui kesalahan, dan menjalin silaturahmi untuk meraih cahaya surga. Untuk membuat ketupat perlu dipilih janur yang berkualitas, yaitu yang panjang, tidak terlalu muda, dan tidak terlalu tua. Biasanya, ketupat disuguhkan dengan opor ayam, rendang, dan makanan-makanan khas masing-masing daerah yang mengandung santan. Dalam filosofi Jawa, ketupat bukanlah sekedar hidangan khas hari raya Lebaran. Ketupat memiliki makna khusus. Ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari ngaku lepat, artinya mengakui kesalahan. Sedangkan filosofi ketupat itu sendiri adalah: pertama, mencerminkan beragam kesalahan manusia. Hal ini bisa terlihat dari rumitnya anyaman bungkusan ketupat. Kedua, kesucian hati. Setelah ketupat dibuka, maka akan terlihat nasi putih, dan hal ini mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah memohon ampunan dari segala kesalahan. Ketiga, mencerminkan kesempurnaan. Bentuk ketupat begitu sempurna dan hal ini dihubungkan dengan kemenangan umat Islam setelah sebulan lamanya berpuasa dan akhirnya menginjak Idul Fitri. Keempat, karena ketupat biasanya dihidangkan dengan lauk yang bersantan, maka dalam pantun Jawa pun ada yang bilang kupat santen. Kulo lepat nyuwun ngapunten, artinya saya salah dan mohon maaf. Berbicara tentang ketupat, erat kaitannya dengan tradisi Syawalan. Tradisi Syawalan dikenal juga sebagai Lebaran Ketupat yang disertai dengan acara halal bihalal. Lebaran Ketupat dilaksanakan tepat pada hari ke-7 pada bulan Syawal. Itulah bahasan tentang ketupat sahabat harmoni. Ketupat telah menjadi budaya kita sejak lama, maka dari itu sebaiknya kita tetap melestarikan dan tetap menjaga makna dari ketupat itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.